Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, saya Vivi Fitri Verlina dan saya bersama rekan saya Perkenalkan, nama saya Indah Suryaningsih. akan mempresentasikan materi yang berjudul Rahasia Dagang di Era Ekonomi Digital. Di era ekonomi digital seperti sekarang, informasi merupakan salah satu aset paling berharga bagi sebuah perusahaan. Data pelanggan, strategi pemasaran, algoritma aplikasi, formula produk, hingga rencana bisnis memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun, kemajuan teknologi juga meningkatkan risiko pencurian data, peretasan, maupun penyalahgunaan informasi oleh pihak internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kami akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, bagaimana melindungi data bisnis sebagai rahasia dagang. Kedua, risiko yang timbul apabila informasi tersebut bocor. Ketiga, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar rahasia dagang beserta dasar hukumnya. Konsep rahasia dagang dan dasar hukumnya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia dagang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi 3 unsur utama. Pertama, informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kedua, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi karena dapat memberikan keuntungan dalam kegiatan usaha atau persaingan bisnis. Ketiga, informasi tersebut benar-benar dijaga kerahasiaannya melalui berbagai langkah yang wajar, misalnya pembatasan akses, penggunaan sistem keamanan digital, maupun perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement. Contoh rahasia dagang antara lain adalah formula makanan dan minuman, algoritma aplikasi digital, strategi pemasaran perusahaan, data pelanggan, metode produksi, daftar pemasak, hingga rencana pengembangan bisnis. Di era ekonomi digital, bentuk rahasia dagang semakin berkembang, tidak hanya berupa dokumen fisik, tetapi juga tersimpan dalam bentuk database, cloud computing, serta server perusahaan, hingga sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karena itu, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak cukup hanya melalui aspek hukum, tetapi juga didukung oleh sistem keamanan teknologi informasi yang baik. Selanjutnya, saya silakan rekan saya untuk membahas bagaimana penerapan konsep tersebut dalam sebuah kasus serta risiko yang dapat terjadi apabila informasi bisnis mengalami kebocoran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus. Untuk memahami pentingnya perlindungan rahasia dagang, mari kita melihat sebuah ilustrasi dari kasus. Misalnya, terdapat suatu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Perusahaan tersebut memiliki data pelanggan, algoritma rekomendasi produk, serta strategi promosi yang menjadi keunggulan dibandingkan pesaingnya. Suatu hari, seorang mantan karyawan menyalin database perusahaan sebelum ia mengundurkan diri. Lalu data tersebut diberikan kepada perusahaan pesaing untuk memberikan keuntungan pribadi. Nah, untuk akibatnya perusahaan sangat mengalami kerugian yang sangat amat besar. Pelanggan kehilangan kepercayaan karena data pribadi mereka bocor. Pesaing memperoleh keuntungan secara tidak sah dan reputasi perusahaan menurun. Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, tindakan tersebut merupakan pelanggaran karena seseorang dengan sengaja menguasai atau mengungkap rahasia dagang tanpa hak, selain melanggar hukum perdata karena juga menimbulkan kerugian. Pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus seperti ini bukan lagi sekedar teori,
Di era digital saat ini, kebocoran data menjadi salah satu ancaman terbesar bagi sebuah perusahaan, baik akibat serangan siber maupun penyalahgunaan akses oleh orang dalam. Bagaimana melindungi data bisnis? Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk melindungi data bisnis agar tetap menjadi rahasia dagang dan tidak bocor? Nah, mari kita bahas untuk perlindungan yang harus dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara hukum, dan yang kedua, pendekatan melalui teknologi. Dari sisi hukum, perusahaan perlu membuat perjanjian kerahasiaan atau NDA dengan karyawan maupun dengan mitra bisnis. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki aturan internal mengenai penggunaan informasi perusahaan. Sementara dari sisi teknologi sendiri, perusahaan dapat menerapkan ekspresi data atau autentikasi dua faktor, lalu melakukan pembatasan hak akses berdasarkan jabatan, penggunaan firewall, sistem penjaringan data secara berkala, serta audit keamanan informasi. Di samping itu, edukasi kepada seluruh karyawan juga sangat penting. Banyak kasus kebocoran data justru terjadi akibat kelalaian manusia, misalnya membagikan kata sandi, membuka tautan berbahaya, atau menggunakan perangkat pribadi tanpa pengamanan yang memadai. Dengan kombinasi perlindungan hukum, teknologi, dan peningkatan kesadaran manusia, resiko kebocoran rahasia dagang dapat diminimalkan. Nah, apa sih rahasia dagang apabila rahasia dagang itu berhasil dicuri atau dibocor, itu apa sih dampaknya ya? Nah, untuk dampaknya itu yang pertama, perusahaan dapat kehilangan keunggulan kompetitif karena informasi strategis sudah diketahui oleh pesaing. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian finansial akibat kehilangannya peluang bisnis dan menurun pendapatan. Dan yang ketiga, reputasi perusahaan menjadi buruk sehingga kepercayaan konsumen ikut menurun. Keempat, perusahaan berpotensi menghadapi gugatan hukum dari pelanggan apabila data pribadi mereka ikut bocor. Dan yang terakhir, kebocoran informasi juga dapat menghambat inovasi karena hasil penelitian dan pengembangan yang telah menghabiskan biaya besar dapat dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Apa sih lalu bagaimana? Nah, untuk yang terakhir materinya, lalu bagaimana dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut? Nah, di Indonesia, pemilik rahasia dagang dapat menempuh dua jalur hukum. Yang pertama adalah jalur perdata, yaitu mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Yang kedua, ada jalur pidana apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, sulit untuk membuktikan bahwa suatu informasi itu benar-benar merupakan rahasia dagang. Sulit melacak pelaku kejahatan siber yang berada di luar wilayah Indonesia. Serta pesatnya perkembangan teknologi yang seringkali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan perlindungan rahasia dagang yang sangat efektif. Demikian untuk penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk mengenai kritik dan rekomendasi bisa dilanjutkan sama partner saya ya. Baik, terima kasih Mbak Indah atas penjelasan yang telah disampaikan. Berdasarkan pembahasan tersebut, saya memberikan beberapa kritik. Yang pertama, masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memahami pentingnya perlindungan rahasia dagang. Kedua, sebagian perusahaan masih lebih fokus pada pengembangan bisnis dibandingkan investasi pada keamanan siber. Ketiga, koordinasi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital masih perlu diperkuat.
Sebagai rekomendasi, kami mengusulkan agar pemerintah meningkatkan edukasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual kepada pelaku usaha. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan standar keamanan informasi yang lebih ketat, memperbarui sistem keamanan secara berkala, dan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai perlindungan data dan etika penggunaan informasi perusahaan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa rahasia dagang merupakan salah satu aset paling berharga dalam dunia usaha, terutama di era ekonomi digital. Perlindungan terhadap data bisnis tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga memerlukan penerapan teknologi keamanan yang memadai serta kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga kerahasiaan informasi. Dengan adanya perlindungan yang efektif, perusahaan dapat mempertahankan daya saing, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dosen kita Pak Ari Khairuddin dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.